Di situ ada sosok pocong lagi berdiri hadap ke depan. Wah, semuanya pada merinding di situ. Kembali lagi dengan gue Boots di Abe Stories. Saat ini kita ada di sesi Cendana, cerita dengan narasumber. Gimana? Udah siap dengerin cerita kali ini? Jangan lupa bikin kopi dulu, siapin cemilan, pakai headset biar lebih jos. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Kali ini gue akan bawakan sebuah kisah atau cerita pengalaman pribadi gue. Pengalaman yang cukup mencekam dan menegangkan buat gue sih sebenarnya. Ceritanya tentang gue ketempelan noni Belanda. Jadi begini ceritanya. Ini kejadian kurang lebih tahun 2008. Baru pertama-tamanya tuh gue masuk kerja. Itu di bilangan Harmoni, Jakarta Pusat ya. Salah satu perusahaan barulah, baru merintis dari awal. Gue kerja di satu gedung 5 lantai, dan itu posisinya gue kerja di lantai 4. Sebulan 2 bulan berjalan biasa, kurang lebih di bulan ketiga dah. Waktu gue masuk kerja siang hari. Ceritanya gue lagi naik tangga nih, nggak ada lift di sono. Gue naik tangga, tuk, sampai kira-kira di lantai 2. Gue denger ada yang manggil, "Bud." Sontak gue ngeliat ke bawah dong, namanya di tangga kan. Pas gue lagi nengok, gue sambil jalan, ternyata gue nggak sadar. Begitu pas balik gue kejedot sambungan tangga tuh. Wah, sempat bungkus sakit, ngerasain sakit nih, puyeng. Udah, gue jalan kantor. Hari itu nggak ada masalah, gue cuma pusing doang. Nah terus di hari keduanya pusing gue nggak hilang-hilang. Gue nggak tahu kenapa tuh. Akhirnya gue izin sehari, 2 hari. Pas ketiga harinya masih pusing dengan pusing yang sama lah. Tiduran aja nggak bisa bangun. Akhirnya gue putuskan lah untuk ke dokter. Gue ke dokter yang pertama nih. Wah, ini sih cuma kecapean, bilangnya sih tipes. Oke lah, dikasih obat, gue minum obat, izin sama kantor 2 hari lagi. Begitu 2 hari nggak ada perubahan sama sekali. Pindah ke dokter kedua, dikasih obat lagi, bilangnya sama, tipes. Nah udah gitu minum obat lagi 2 hari, sama juga nggak ada perubahan. Akhirnya gue berpikir, ini kayaknya bukan medis nih, gitu kan? Karena posisi gue tuh tidur, nggak bisa bangun. Dalam arti bukannya nggak bisa bangun nih, bangun bisa, duduk bisa. Tapi begitu gue posisi duduk, itu muter kepala, puyeng. Habis itu ya udah, akhirnya gue selama seminggu lebih itu
gue tiduran aja. Nah, sontak gue terpikir nih, apa gue ke rumah nenek gue aja ya, yang tadi obatin sama uyut gue. Cobalah iseng-iseng, kebetulan uyut gue itu dulu bisa ngobatin orang, baik itu kesurupan ataupun sakit-sakit yang non medis lah, yang berhubungan dengan mistis atau gaib. Datanglah gue ke sana, diantar dengan teman gue, dipapah gue sampai sana. Belum masuk ke pintu gerbangnya, itu buyut gue ada di depan, ngeliatin gue dari ujung jalan tuh sampai ke pintu gerbang, nyengir aja. Masuk sini, kata dia. Udah, gue masuk. Ntar dulu ya, Nyak mau sholat dulu, sholat asar waktu itu. Oh ya udah. Gue belum sempet ngomong apa-apa tuh, baru masuk, assalamualaikum, suruh duduk, suruh tunggu. Ya udah, gue tunggu. Itu gue tunggu, selesailah sholat. Tiba-tiba tanpa gue ngomong, gue minta diurut, gue sakit. Yuk ke kamar, kita urut. Ya udahlah, gue ikutin. Kamar diurut. Begitu diurut, buyut gue nggak bilang apa-apa. Buyut gue waktu itu umurnya kurang lebih 70 atau 80 lah, kurang lebih. Udah tua banget emang. Diurut, pegangin sini gue. Di sini nih bawa ketek ya. Sama terakhir di sini nih. Wah, itu sakitnya bukan main, man. Sakit banget. Padahal seorang nenek-nenek yang umur 70-80 ngurut gua, anak muda, katakan pada waktu itu gua masih muda, itu tenaganya luar biasa, sakitnya luar biasa. Udah gitu katanya, ya udah selesai diurut, gua ke depan tanpa ngomong lagi nih. Buyut gua keluar, bawa garam sama air mineral tuh 1 liter. Nih lo bawa pulang, airnya lo minum, udah mau habis diisi lagi. Terus ini garam lo taburin di sekitaran tempat kerja lo. Ya udah, tak pakai mikir, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Emang kenapa nih, Nyak? Aye kenapa nih? Gitu kan? Lo tuh ketempelan. Ada yang demen sama lu. Kayak gitu. Demen gimana maksudnya, Nyak? Siapa yang demen? Ada, bukan dari bangsa kita ya, kata dia. Ini yang demen cewek, tapi dia bilang penunggu situ, penunggu kantor lu. Gue kaget dong. Dikasih tahu namanya siapa, cuman gue lupa, depannya M kalau nggak salah. Gue lupa inget namanya M, entah siapalah, gue nggak mau nyebutin. Ya udah, selesai dari situ gue cerita, udah selesai cerita-ceritanya, gue pulang sama teman gue. Dan buyut gue bilang, lu 2 minggu datang lagi kemari, nanti gue liatin. Oke, ya udah. Begitu pulang, alhamdulillah tuh, beberapa hari kemudian badan gue udah enakan. Gue kerja seperti biasa. Dan gue gak lupa pesan buyut gue. Pesan buyut gue ya naburin garam di sekitaran kantor gue. Gue lakuin. Dari meja gue, sekeliling tuh, muter lah ke kantor tuh. 1 lantai gue taburin semuanya. Begitu gue naburin di sekitaran ruang meeting, itu perasaan gue merinding, men. Merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak ada yang ngeliatin gue. Ruangan meeting itu kan kaca ya, setengah kaca lah. Kayak ada yang ngeliatin. Kebetulan lampunya mati waktu itu. Waktu gue naburin tuh lampunya mati. Kayak ada yang ngeliatin. Udahlah, gue cuekin aja, gue taburin. Udah. Begitu udah, pulanglah gue seperti biasa nih. Pulang kerja kan.
Oh ya, di sini gue punya satu temen namanya Mas Gi. Mas Gi ini dia orangnya bisa lah, bisa dikatakan bisa dan tahu mengenai hal-hal yang mistis. Nah, di saat itu gue kerja seperti biasa tuh, udah seperti biasa. Dan waktu itu gue tepati janji gue juga untuk balik ke buyut gue. Begitu gue balik sendiri, nggak dianterin sama teman gue sendiri masuk gerbang, ketemu sama buyut gue bilang, kemarin itu yang nempelin lo cewek cakep kayak bule, kata dia. Namanya si M tadi. Dia sempat ngobrol katanya, tanya kenapa lu suka sama cucu gua. Dan dia menjawab katanya, gua itu di kantor resik, rapi, nggak berisik, nggak banyak tingkah lah di kantor. Ya emang gua kalau di kantor ya kerja, istirahat ya istirahat, nongkrong ya nongkrong, nggak ngapa-ngapain, udah gitu doang. Udah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol diliatin lagi tuh sama uyut gua. Alhamdulillah udah bersih, kata dia. Udahlah, akhirnya gue balik lagi ke rumah, menjalani hari-hari gue seperti biasa. Nah, gue habis pulang shift malam, ya kan, shift 2 lah katakan. Itu gue pulang lewat Patung Kuda menuju arah Gambir. Nah, pas gue sampai di Patung Kuda tuh, tiba-tiba gue ngerasa merinding dalam arti kayak hal ada yang ngikutin gue gitu loh, ada yang ngikutin gue dari belakang. Tapi feeling gue itu bukan orang. Udah akhirnya pas gue belok masuk ke arah Gambir dari Patung Kuda, terus sampai di depan pintu parkiran Monas tuh, gue berhenti, gue telepon Mas Gi, lu bisa lihat nggak? Kayaknya ada yang ngikutin gue deh, cuman gue nggak tahu nih apaan nih, karena perasaan gue tuh nggak enak. Gue telepon Mas Gi bilang, ya udah lu jalan pulang aja, ntar gue coba bantu liatin. Ya udah Mas Gi, ntar sampai rumah gue telepon ya. Jalan lah gue ke arah Gambir menuju Patung Tani. Sampai di Patung Tani hilang tuh perasaan, kayak biasa aja, udah plong lagi. Jalan sampai rumah, langsung gue telepon Mas Gi, yang tadi gue telepon ada apaan ya kira-kira? Siapa yang ngikutin gue kira-kira? Dia bilang, iya bener, ada yang ngikutin lo, penghuni gedung. Terus tiba-tiba Mas Gi nanya, kok lu bisa diikutin sih, emang ada apaan? Oh, waktu beberapa hari lalu gue naburin garam di sekitaran kantor Mas. Oh ya pantes dia marah sama lu, katanya, karena dia ngikutin lu. Tapi sekarang lu tenang aja deh, udah gue urusin, kata dia, udah gue balikin. Ya udah, akhirnya singkat cerita setelah kejadian itu gue biasa lagi nih. Tiba di saat satu hari itu, gue biasanya di gedung kalau masuk malam itu, kantor gue itu, gue cuma berdua, gue sama OB. Kebetulan OB itu dia minta pulang duluan, setelah maghrib dia pulang. Ya udah, tinggallah gue sendirian di lantai 4. Dan di atas jam 5 itu semua kantor atau isi gedung orang itu udah pada pulang jam 5. Akhirnya udah dia pulang dan gue sendirilah, bisa lagi asik-asiknya kerja sambil dengerin musik. Akhirnya atau kenapa gue iseng nih ngeliat sekeliling ruangan gue lihat sambil mainin bangku tuh kan bisa muter-muter tuh. Nah pas gue muter-muter
pas gue ngarahin ke arah gudang, gue ngeliat ke arah gudang, di samping pintu gudang, nggak tahu kenapa itu antara gue sadar sama nggak sadar ya, karena gue bengong di situ. Di situ gue ngelihat sosok cewek lagi diri, agak tinggi sih. Itu cakep. Itu kalau bisa gue gambarin, rambutnya panjang, bajunya putih, penampilannya kayak bule, putih kulitnya, mukanya putih, tapi cakep. Dia sambil senyum ke gue liatin tuh dari ujung kepala sampai ke kakinya nggak napak. Tapi gue nggak tahu kenapa, di antara takut sama enggak, gue tuh ngeliatin sosok itu terus, dan sosok itu tersenyum sama gue. Selang berapa lama gue natap itu makhluk, tiba-tiba telepon bunyi. Gue sekejap ngeliat kan handphone telepon. Pas gue lihat lagi ke sosok itu, tempat dia berdiri tadi, itu udah nggak ada. Bilang, akhirnya udah, gue kerja, gue angkat telepon, kerja lagi seperti biasa sampai akhirnya gue pulang. Nah, setelah itu pun kejadian-kejadian di kantor itu makin banyak. Setelah kantor gue berjalan hampir 1 tahun, gue pindah divisi ke bawah, ke lantai 3. Suatu saat pernah gue lagi masuk pagi, datang ke kantor, itu kurang lebih sekitar jam 7 pagi. Nah, ini orang sales yang satu ruangan sama gue, dia datang lebih dulu, jam 6:30 dia udah datang. Begitu dia naik tangga masuk ke ruangan kantor di lantai 3 ini, pintu kantor itu kan tengahnya ada kacanya tuh, ya kan? Ada kacanya jadi kelihatan ke dalam. Begitu ngeliat, di situ langsung meja resepsionis. Nah, begitu dia mau buka pintu, karena keadaan di ruangan di dalam itu kan gelap. Begitu dia mau buka, dia ngelihat ke meja resepsionis. Kaget dia bukan main. Kenapa? Di situ ada sosok pocong berdiri hadap ke depan. Langsung lari dia. Begitu dia lari keluar gedung, ketemulah gua. Ceritain lah tuh, dia nggak berani naik. Akhirnya naik bareng gua. Ada lagi yang bikin gue bingung. Baru juga gue datang, baru mau kerja lah. Baru datang, gue mau naruh tas, kebetulan meja gue di pojok. Dan gambarannya tuh meja kerja gue tuh berjejer panjang. Jadi gue di pojok, di belakang gue itu meja supervisor gue. Nah, sini tuh rekan-rekan gue, ya kan. Dan kebetulan di samping sini gue tuh ada tempat sampah. Jadi pas saat gue lagi mau naruh tas gue di laci meja, tiba-tiba kayak ada yang nimpuk gue nih dari belakang. Ibarat kayak kantong kresek hitam tapi gedenya segini nih, lewat di belakang gue. Gue pikir teman gue mau buang sampah. Tapi pas gue lihat fisiknya, otomatis kalau buang sampah itu kan mentok ke tembok, jatuh lah ke bawah gitu kan, atau jatuh masuk ke tong sampah atau sekitaran situlah, nggak jauh kan. Jadi gue cari nggak ada. Gue tanyain teman gue satu-satu, siapa yang buang sampah? Nggak ada yang ngaku. Bukan gue nggak buang sampah. Emang gue lihat mereka lagi sibuk kerja. Ya udahlah, gue nggak pikirin tuh. Akhirnya gue penasaran karena semenjak gue pindah ke lantai 3 itu ada satu dapur kecil
persis di depan meja supervisor gua. Jadi ruangannya tertutup kayak pantry gitulah. Pantry itu kecil, nggak terlalu besar. Di dalamnya ya macam-macam, gelas, piring buat makan, buat ngopi segala macam. Itu stok kopi itu ada di sana gitu kan. Dan ruangan itu saat malam itu ruangan itu tertutup. Tapi sering kita dengar kayak sendok jatuh sendiri, gelas beradu. Kita pikir tikus, tapi nggak mungkin. Kantor yang sebesar itu ada tikusnya lah katakan. Soalnya itu selalu bersih gitu loh, selalu jaga kebersihan. Sendok sering jatuh dari atas, dari meja pantry itu ke bawah. Terus kayak gelas kayak beradu gitu, ting ting ting. Ya, semakin lama kita nih yang di dalam merasa nggak betah kan. Akhirnya gue telepon lah Mas Gi, masih berada di lantai 4 beliau. Tapi kebetulan waktu itu udah malam. Gue telepon, Mas, kok ini di lantai 3 gini gue ceritain itu. Terus ada yang gue berasa ditimpuk tapi nggak kena, dan gue cariin fisiknya itu nggak ada. Gue liatin sama dia, ternyata setelah dilihat sama Mas Gi, ada 3 makhluk kecil, modelnya kayak tuyul, badannya hitam, kepalanya agak besar, kurang lebih dia tingginya segini. Kepalanya agak besar, badannya agak kecil, giginya tuh bertaring, matanya merah. Asli itu gue susah sih dijelasinnya. Dan akhirnya itu gue minta Mas Gi untuk mindahin lah supaya kita lebih nyaman kerja sih. Dan akhirnya itu pun dikerjain lah sama Mas Gi. Alhamdulillah kita udah lewat dari gangguan itu. Nah, selang berapa waktu lagi ada lagi kejadian aneh. Kebetulan gue masuk malam sekitar jam 8 kalau nggak salah, karena shift gua itu habis jam 10. Ini baru jam 8, masih sore lah, kita lagi ngobrol nih bertiga. Jadi supervisor gua sama teman gua nih di samping gua, kita lagi ngobrol bercengkrama lah seperti biasa orang-orang kerja kan. Tiba-tiba kita ngedengar suara pintu dibuka, cekrek. Gak lama setelah itu dengarlah suara kaki melangkah seperti seorang wanita tapi menggunakan high heels. Itu kalau jalan di lantai kan bunyi tuh cetak cetok cetak cetok cetak cetok. Kita ngedengarnya seperti dia lagi jalan ke arah ruang meeting. Tapi pas kita lihat bertiga, nggak ada siapa-siapa, kosong. Apa kita main lihat-lihatan nih bertiga? Siapa? Tahu? Ya udah, kita bertiga putusin, nggak usah diambil pusing. Mungkin dia mau kenalan. Selagi asik-asiknya kita kerja, nggak nyampe 5 menit setelah kejadian tadi, kita dengar lagi suara sepatu itu dari arah ruangan meeting menuju pintu. Cetak cetok cetak cetok. Sontak langsung kita lihat lagi, bertiga main lihat-lihatan lagi. Nggak ada sosok sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Dengaran pintu itu ketutup juga. Wah, semuanya pada merinding di situ. Mau pulang kita belum waktunya pulang. Mau gimana? Nikmatin aja udah. Setelah itu di samping itu juga banyak kejadian-kejadian kayak mendengar suara cewek lagi nangis, kayak suara lari-larian di atas. Padahal itu malam. Yang notabene-nya kayak tadi gue bilang, jam 5 ke atas itu udah gak ada orang selain
kita selain gue gitu loh. Wah, itu gila itu. Akhirnya bersyukurnya nggak lama setelah itu kita punya kantor baru. Akhirnya kita pindah lah ke kantor itu. Dan alhamdulillahnya di kantor yang baru kita udah nggak nemuin kejadian-kejadian yang aneh-aneh lagi. Cukuplah sampai di situ kejadiannya. Dan gua pun di situ juga ya mengambil pelajaran lah. Sebenarnya ini kita di sini tuh nggak sendiri. Banyak juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata di sekitar kita. Maka dari itu, yakinlah mereka tuh ada. Berbagi ruang dengan kita. Hanya dengan kekuatan doa lah bisa menguatkan iman kita. So, demikian cerita dari gua, pengalaman pribadi gua di satu kantor. Ya, bisa dibilang gua tempelan sama noni Belanda katanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita gue ini, bahwa ya walaupun kita bersifat baik ataupun mungkin yang buruk, makhluk itu pasti akan berinteraksi dengan kita dimanapun, kapanpun. So, jangan lupa doa, ingat sama yang di atas. Oke, mungkin gitu aja untuk saat ini. Salah satu pengalaman gua yang gue sharing ke lu semua sobat AB. Next time gua akan ceritain lagi cerita yang gak kalah seru dengan yang ini. Oke? Gua Butch dari AB Stories undur diri. Buat kalian yang punya cerita-cerita mistis atau horor, bisa berbagi dengan kita. Bisa di DM ke IG atau ke email kita. Apabila cerita lu menarik dan bisa kita tayangkan di AB Stories, salah satu merchandise-nya akan kita kirim gratis. Tapi kalau lu mau beli merchandise ini, nanti infonya ada di IG kita. Buat yang belum subscribe, subscribe. Di like juga, jangan lupa nyalain loncengnya, biar lu semua dapat notifikasi kalau update cerita baru dari kita. Oke?